Oke, kita lanjut pertemuan yang kelima. Kita akan melanjutkan materi terkait pemodelan bisnis. Pada malam hari ini kita akan belajar masukan dan keluaran proses atau input dan output ya suatu proses ya. Apa sih inputnya dan outputnya itu apa gitu ya. Kita harus jelas, harus tahu gitu ya. Kalau kita membangun bisnis ya atau membuat usaha ya. Baik usaha dalam bentuk barang maupun jasa ya. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu pengertian sistem. Apa sih yang dimaksud sistem? Dan sistem itu kenapa sih harus ada gitu dan dibentuk ya dalam suatu organisasi gitu ya. Oke, Mbak Ristania, sepertinya semangat sekali nih. Dibacakan, Mbak. Lagi napas. Iya, maksudnya luar biasa loh baru sampai rumah langsung on. Iya, Bu macet banget karena tadi di depan Monas kan ada acara ya, TNI gitu. Oh ya, ya kan besok upacara ya, Iya, Bu. Hari Kesaktian Tadi Pancasila. saya udah dari jam Iya, jadi besok saya juga baik saya upacara. akan bacakan ya, Bu. Pengertian sih. Oh iya, Ya, disuruh upacara yang pengertian sistem. Oke, lanjut, lanjut. Ya, sistem merupakan suatu kesatuan yang memiliki tujuan bersama dan memiliki bagian-bagian yang saling berintegrasi satu sama lain. Sistem adalah suatu kesatuan, baik objek, nyata, atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Ya, oke, Mbak Ristania sudah dibacakan ya. Jadi pada intinya sistem itu merupakan satu kesatuan ya. Nah, biasanya sistem itu dibentuk ya, terintegrasi ya antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Nah, ini untuk memudahkan ya dalam pengelolaan administrasi ya dalam suatu kantor ataupun organisasi ya. Nah, misalnya nih ya, suatu sistem penjualan ataupun sistem stok. Nah, ini tentunya terintegrasi ya. Kalau dari penjualan itu biasanya dari bagian produksi ya, kemudian ke bagian distribusi, kemudian ada bagian penjualan. Nah, kemudian nyambung lagi ke bagian keuangan. Nah, sistem itu terintegrasi, tidak bisa berdiri sendiri ya, gitu ya. Jadi antara bagian satu dengan bagian yang lainnya keterkaitan ya. Jadi ini untuk memudahkan top manajemen atau manajemen ya untuk mengetahui seberapa besar sih target ataupun kinerja. Nah, misalnya penjualan ya, penjualan itu tercapai gitu ya, ataupun berapa besar sih keuntungan ya yang dicapai itu dengan mudah dengan cepat. Jadi kalau sudah tersistem, mau kapanpun ya, mau mengambil data ataupun laporan itu akan cepat ya, cepat memperoleh data gitu ya. Nah, seperti di supermarket gitu ya, itu juga mereka tersistem ya. Itu siapa yang kerja di Indomart, Alfamart gitu mungkin ada ataupun di perusahaannya atau di kantornya tempat bekerja bisa menyebutkan sistem apa yang ada di kantornya. Mbak Ristania, Mbak Ruby mungkin bisa cerita sistem apa di kantornya tempat bekerja atau Mbak siapa nih Mbak Rizka. Mbak Rizka mungkin ada sistem di tempat bekerja. Halo, Mbak Rizka. Sistem ini ya Bu ya, kayak alur dokumen atau gimana ya Bu maksudnya? Nah, Sistem yang di sini. oh biasanya kan di suatu kantor atau perusahaan itu kan ada sistem ya, sistem yang terintegrasi. Nah, kalau sekarang kan banyak tuh sistemnya ya. Misalnya ini ya, contohnya ya, kalau kita ingin mendaftar sekarang itu apa ya namanya paspor gitu ya. Nah itu kan ada sistem ya, imigrasi itu memiliki suatu sistem. Jika kita tinggal input, upload dokumen ya, seperti KTP, KK gitu. Kita bisa memilih sendiri tempat mana, lokasi mana tempat kita membuat paspor ya. Kemudian jam berapa kita mau datang itu sudah kita tinggal klik-klik aja, tinggal input saja. Nah, itu namanya sistem juga ya, sistem imigrasi ya gitu ya. Jadi
Yang dimaksud seperti itu. Sekarang semuanya bisa terintegrasi secara online. Itu maksudnya sistem ya. Seperti Gojek, ya, Grab, GrabFood, ya, GrabBike. Nah, itu juga mereka memiliki sistem ya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Oh, iya. Uh, di tempat baristannya ada Ada sistemnya. Bu, namanya sistem untuk input, ada ERP, di BI itu ada ERP. Nah, Mm-mm. itu isinya tuh banyak Bu, dari sistem untuk pembayaran, untuk aplikasi kehadiran, dan segala macamnya Bu. Oh, ini khusus untuk karyawan, Iya Bu, penggajian karyawan. iya, daftar hadir, sistem pembayaran kalau ada Hmm. alat dokumen di situ semua. Jadi satu sistem itu ada cabang-cabangnya gitu Bu, kalau di Oh, tempat saya. iya ya, jadi sudah terintegrasi ya sistemnya ya. Nah, dari bagian front office, back office gitu ya, sudah Iya, terintegrasi, jadi satu semua ya, Bu. terintegrasi sistemnya ini bagus ya, gitu. Oke, kalau di tempatnya Mbak Ruby gimana? Ada Bu, banyak SAP Bu. Ibu pakai itu nggak Bu? Itu keuangan ya? Iya, iya. Jadi mencakup semuanya Bu. Jadi satu titik buat semua divisi. Ya, oke. Jadi terintegrasi ya Iya, sistemnya ya. Nah, nanti iya Ibu. tinggal ini bagian A, nanti Iya, memakai bagian ini divisi gitu ya. keuangan, Bagian marketing, ini ada itunya apa integrasi. kelompok-kelompoknya Bu. Iya, Jadi mereka memiliki user sendiri, password sendiri gitu ya. benar Ibu, benar. Nah, sebuah sistem harus memiliki dua kegiatan ini ya, contohnya ya. Jadi adanya input dan output. Nah, ini ya. Jadi masukkan input yang merupakan sebagai sumber tenaga untuk dapat beroperasinya sebuah sistem. Kemudian adanya kegiatan operasional, proses yang mengubah masukan menjadi keluaran atau output ya. Jadi berubah hasil operasi, berupa tujuan, sasaran, target pengoperasian suatu sistem. Nah, ini contohnya sistem informasi, sistem transaksi, sistem pemasaran, sistem penjualan, dan sebagainya ya. Seperti yang teman-teman tadi berikan contoh tadi ya. Nah, ada sistem, kemudian di sini ada juga entitas. Nah, apa sih yang disebut entitas? Nah, kita belajar teorinya dulu ya sebelum kita membuat peta proses bisnis, biar teman-teman itu lebih paham nanti saat membuat peta proses bisnis ya. Kita harus belajar dulu istilah-istilah ini ya. Apa sih yang dimaksud entitas? Ya, oke. Bu Rizka bisa minta tolong dibacakan. Entitas artinya sesuatu yang mempunyai keberadaan unik dan berbeda. Entitas tidak selalu berbentuk fisik, bisa berupa data. Entitas atau entity adalah sebuah objek yang keberadaannya dapat dibedakan terhadap objek lain. Ya, oke. Terima kasih, Bu Rizka. Kalau tadi kita bicara sistem, nah sistem itu terdiri dari dua bagian ya, ada input, ada output ya. Jadi ada masukan, ada keluaran itu satu sistem dan terintegrasi ya. Terintegrasi antara bagian satu dengan bagian yang lainnya ya, sehingga bisa mengeluarkan suatu output ya. Outputnya kalau di perusahaan ya biasanya laporan ya outputnya ya. Nah, kalau entitas ini adalah suatu objek yang keberadaannya itu dapat dibedakan terhadap objek lain. Jadi dikelompokkan ya, penggolongan ya, berdasarkan dari jenisnya. Nah, ini contohnya lebih mudah nih contoh ya. Misalnya saja ya, binatang. Nah, kelompok binatang itu apa saja sih? Ada kambing, sapi, kucing, ya, kemudian harimau, gitu ya, kemudian gajah dan sebagainya itu kelompok binatang. Intinya kalau entitas itu pengelompokan berdasarkan jenisnya. Nah, kalau manusia, nah, kategori manusia, nah ini ada mahasiswa, dosen, pemasok, penjual, inilah manusia ya. Pembeli, nah ini manusia ya gitu ya. Kemudian kalau benda, ada mobil, mesin, ruangan, ya, meja, kursi, nah ini benda kategori ya. Nah, kemudian kalau tempat, nah tempat ini contohnya yang entitasnya tempat atau kategori tempat itu ada negara, desa, kampung, kota, pegunungan, nah itu tempat. Nah, kalau kejadian penjualan, registrasi ya dan sebagainya ya. Kemudian konsep ada rekening, kursus dan sebagainya. Nah, ini entitas-entitas. Jadi nanti ya
dikelompokkan menjadi beberapa bagian ini berdasarkan jenisnya, berdasarkan kategorinya. Nah, ini entitas ya. Jadi teman-teman nanti pada saat membuat peta proses bisnis harus bisa mengelompokkan. Ini kelompoknya mana sih ya? Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Tuh. Jadi tidak campur aduk ya gitu. Jadi harus sesuai dengan kelompoknya. Nah, itu ya. Kita harus bisa memisah-misah ya atau memilah-milah ya. Ini termasuk kelompok mana? Ini kelompok A, ini kelompok B atau kelompok C. Nah, ini misalnya contohnya aja ya, transaksi keuangan. Transaksi keuangan itu apa saja sih? Nah, yang tergolong dengan entitas transaksi keuangan ya. Misalnya membuat neraca, ada rugi laba, kemudian apalagi ya? Membuat laporan-laporan keuangan, laporan bulanan, laporan tahunan gitu dan sebagainya ya. Ini disesuaikan dengan kelompok-kelompoknya ya, per jenisnya. Jadi jangan dicampur ya. Nah, kalau penjualan apa sih yang masuk ke kategori penjualan? Nah, di situ ada faktur ya, faktur pajak misalnya contoh ya. Nanti terkait dengan penjualan. Kemudian ada PO biasanya gitu ya, ada surat pesanan, kemudian surat berita acara serah terima barang misalnya contoh. Nah, ini jadi dikelompokkan menurut jenisnya gitu. Jadi tidak dicampur. Nah, ini ya. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya pada saat kita membuat peta proses bisnis nanti itu tidak campur aduk gitu. Jadi sejenis gitu ya. Jadi transaksinya itu lebih mudah, pengelompokannya juga lebih mudah nanti gitu ya. Yang dimaksud dengan entitas di sebuah objek yang keberadaannya dapat dibedakan terhadap objek lain. Ya, ini berdasarkan jenisnya, berdasarkan kelompoknya. Nah, ini ya. Nah, kemudian penilaian kinerja. Nah, ini penilaian atas kinerja berdasarkan tolak ukur yang didasarkan pada ini ya. Ada masukan, input, ada keluaran output, kemudian ada hasil, outcome, kemudian ada dampak, impact, kemudian ada manfaat atau benefit. Nah, ini ya, ini adalah penilaian kinerja. Nah, ini ada juga mata kuliah analisis kinerja bisnis ya, teman-teman ya. Ada yang sudah memperoleh belum analisis kinerja bisnis? Ada yang sudah mendapatkan belum? Mbak Saya Rizkan? sudah, Bu. Saya sudah. Oh, Mbak Nia udah. Saya Dwi Yuliana, Bu. Saya sama Nia udah kayaknya. 2 semester iya. lalu. Ya, nah ini analisis kinerja bisnis ya. Ini mata kuliah ini bagus juga ya. Di dalamnya ada juga penilaian kinerja ya. Bagaimana cara untuk menilai kinerja gitu ya. Gitu. Nah, kalau penilaian kinerja itu harus bisa diukur ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa mengetahui apakah tercapai atau tidak ini kinerjanya. Nah, kinerja harus bisa terukur ya. Kalau kita kerja ini ya, biasanya di akhir tahun tuh ada penilaian kinerja. Apakah kinerjanya bagus atau tidak? Ya, teman-teman gimana di tempat kerja? Ada penilaian kinerja nggak di akhir tahun? Ada, Bu. Ada ya, tempat saya juga. Bahkan per triwulan nih penilaian kinerjanya. Ini kita sedang mengerjakan laporan kinerja triwulan 3 gitu. Kita membuat laporannya. Banyak banget laporannya kalau kita di pemerintahan ya Bu Rizka. Laporannya banyak banget. Saya per semester, Bu. Per semester kalau kita per triwulan. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 gitu. Kalau laporan keuangan triwulan 3 itu yang diserahkan itu laporan triwulan 2. Karena kalau triwulan 3 kita kan belum selesai tutup buku nih. Nah, itu. Jadi yang di-upload di sistem namanya sistem monitoring dan evaluasi itu yang di-upload ataupun dilaporkan itu triwulan 2. Triwulan 2 dilaporkan di triwulan 3. Nanti triwulan 3 dilaporkan di triwulan 4 gitu. Ini khusus yang untuk laporan keuangan. Nah, karena kalau triwulan 3 kita laporkan di triwulan 3 kan belum selesai, belum tutup buku gitu. Nggak bisa kita laporkan ya gitu kan. Kita belum rekonsiliasi juga. Nah, gitu. Jadi triwulan sebelumnya dilaporkan di triwulan berikutnya. Itu kalau khusus yang keuangan, kalau yang lainnya harus triwulan itu gitu, laporan yang lainnya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud inputnya? Tadi kan ada input, ada output. Nah, apa sih yang dimaksud dengan input? Nah, ini. Oke, Mbak Laila, belum ada suaranya nih. Iya, Bu.
Tolong dibacakan. Input merupakan bentuk dari akumulasi dan evaluasi tentang bukti informasi. Dalam hal ini digunakan laporan untuk melaporkan kepatuhan antara informasi dan juga standar yang telah ditetapkan. Menurut Alvin Arens, DKK. Menurut Korenz, input adalah suatu bentuk proses sistematis yang dilakukan secara objektif untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti pernyataan tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi yang sedang berlangsung di sebuah perusahaan. Hasil masukannya berupa laporan kepada pihak-pihak yang terkait. Ya, oke, terima kasih Mbak Laila. Jadi mungkin ya teman-teman sudah paham ya apa yang dimaksud input gitu. Jadi apa sih yang akan dibuat suatu laporan itu, apa sih inputnya? Nah, ini contoh, langsung ke contoh saja ya. Misalnya kalau laporan keuangan, kira-kira inputnya apa sih? Atau hal-hal apa saja sih yang nantinya akan menjadi bahan suatu laporan? Nah, itu lebih mudahnya saja kita ya, agar lebih mudah memahami ya, langsung dengan contoh ya. Misalnya kalau laporan raca atau laporan rugi laba gitu, kira-kira inputnya apa sih? Nah, itu ada laporan kas ya gitu ya, laporan kas, kemudian laporan penjualan, kemudian laporan depresiasi. Nah, itu kan inputnya. Nah, gitu. Nah, untuk mendapatkan laporan penjualan, kita memerlukan data dari mana sih gitu ya, agar bisa terbentuk satu laporan yang utuh, laporan raca atau laporan rugi laba. Nah, kalau laporan penjualan tentunya kita harus meminta laporan ataupun input dari bagian penjualan. Nah, target misalnya kita bisa mengetahui targetnya. Targetnya berapa unit sih yang akan dijual ya. Setelah itu kita bisa mengetahui nih kira-kira mencapai target enggak sih di bulan tersebut. Nah, berapa yang terjual, kemudian berapa yang barang yang rusak. Nah, itu kita harus mengetahui datanya ya, gitu. Nah, tidak mungkin kan kalau kita jual gitu ya, misalnya memiliki toko gitu ya, semua barangnya itu dalam kondisi bagus semua ya. Nah, misalnya dari bagian produksi gitu ya, kemudian diantar oleh bagian produksi, ada bagian distribusinya ya, atau distributornya ya, mengantarkan ke toko-toko, distribusi ke toko-toko, beberapa toko-toko. Nggak semua barang yang didistribusikan itu kondisinya bagus ya. Berapa yang kondisinya bagus, yang layak dijual, dan mana yang rusak. Nah, itu harus ada laporannya. Nah, itu ya. Yang bagus kondisinya itu terjual berapa. Nah, rusak kan biasanya diretur. Nah, itu ada laporannya ya, gitu ya. Yang diretur berapa ini. Nah, gitu. Jadi nanti ada laporan rugi laba. Kira-kira keuntungannya berapa, kerugiannya berapa. Nah, itu. Nah, kemudian nanti setelah dibuat suatu laporan ya, tentunya nanti setelah ada input, outputnya laporan kan. Nanti dari laporan itu biasanya nanti akan dievaluasi ya, adanya monitoring dan evaluasi ya. Kenapa sih banyak barang yang didistribusikan itu bisa rusak gitu ya? Kesalahannya di mana gitu? Apakah karena kurang kehati-hatian ya karyawan bagian distribusi barangnya ini ya, ataupun packingnya ya gitu, pengepakannya itu kurang bagus gitu, memerlukan suatu bahan ya sehingga barang yang didistribusikan itu tidak rusak. Nah, gitu ya. Misalnya ya kita jual beli misalnya elektroniknya. Kenapa bisa rusak gitu sampai ke tujuan ya, sampai ke toko bisa rusak gitu. Atau ke tangan konsumen bisa rusak. Nah, apa yang salah gitu? Oh, ternyata gitu dievaluasi ya. Oh, ternyata ini kurang bahan yang ini ya, dari packingnya, kemasannya. Nah, ini tidak aman ya. Perlu ditambahkan bahan-bahan gitu ya, hasilnya yang biasanya kan ada kayak bahan-bahan tambahan tuh ya. Kalau kita beli elektronik ya, misalnya televisi gitu ataupun laptop gitu, biasanya ada bahan-bahan seperti plastik yang ada gelembung-gelembungnya itu loh ya. Jadi untuk menahan ya, biar tidak rusak ya jika terjadi goncangan pada saat didistribusikan. Nah, itu ataupun dus ya, pakai dus yang aman gitu, sehingga barang sampai ke tujuan itu tidak rusak. Nah, itu nanti setelah ada input, output, laporan, nah ruginya berapa, barang yang dirotur berapa, nanti akan ada
proses selanjutnya ada monitoring dan evaluasi, dievaluasi. Nah, itu harus penting ya, penting dilakukan ya adanya monitoring dan evaluasi gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi kerugian yang besar, itu sangat penting sekali adanya evaluasi secara berkala. Nah, itu ya. Nah, untuk berikutnya ini contoh input. Ini ada perbankan ya. Kalau di perbankan gitu kan biasanya dari nasabah gitu langsung datang langsung ke tellernya, kemudian staff. Nah, ini ada staffnya. Kemudian ada komputer. Nah, ini memerlukan perangkat nih ya, ada fasilitas jaringan, kemudian ada energi. Nah, ini adalah inputnya ya. Input ya, bagaimana sih seorang bagian customer service ya, ataupun bagian kasir, bagian teller ya, itu bisa bekerja dengan baik, tentunya perlu input. Nah, input itu tentunya ada sarananya ya. Sarana prasarannya apa saja sih agar bisa karyawan tersebut bisa bekerja dengan baik. Nah, itu biasanya ada perlukan adanya fasilitas ya, komputer, fasilitas, jaringan, kemudian energi ya, kemudian ada sinyal tentunya ya, ada internetnya. Sekarang ini zaman sekarang nih ya, kalau kerja nggak ada internet galau, menurut saya gitu ya. Karena sekarang apa-apa online, saya bekerja juga online gitu ya, satu sistem ya. Ada sistem monitoring dan evaluasi itu tersistem gitu ya. Kemudian ada sistem rencana bisnis dan anggaran ya. Ada sistem smart planning budgeting itu semuanya sistem informasi manajemen, nah gitu ya, ada sistem stok, nah gitu. Kalau tidak ada internet, nah galau, kita bisa nganggur gitu ya, kerja apa, ini semuanya tersistem. Nah gitu ya. Jadi jaringan internet sekarang ini sangat penting sekali ya gitu ya, karena semuanya tersistem sekarang gitu ya. Pekerjaan juga ya lebih mudah ya, karena semuanya tersistem ya. Namun ada kelebihan, kelemahan dan kelebihannya ya, ada kelemahan dan kelebihannya tentunya ya. Kelemahannya itu kalau sistemnya down, jaringannya ya tidak bisa digunakan untuk bekerja internetnya ya, apalagi kalau listrik mati ya sudah, kita nggak bekerja gitu ya, nganggur istilahnya, nunggu internetnya nyala, nunggu lampunya hidup kembali listriknya, nah itu ya. Namun biasanya di kantor-kantor mereka punya backup gitu ya. Kalau tempat kami juga ada genset gitu. Jadi begitu listriknya mati atau padam, langsung tuh gensetnya terkonek ya, nggak langsung nyala gitu ya. Karena terkait dengan data ya. Kalau listriknya padam ya bagaimana ya? Karena kita pelayanan masyarakat ya, nanti masyarakat tidak bisa dilayani, nanti akan komplain. Nah itu ya. Kemudian kalau di pabrik, nah inputnya itu ada tenaga kerja, kemudian kita perlu modal, kemudian bahan material ya, ini ada modal tanah, manajerial, ada energi ya, ini inputnya ya. Kemudian kalau restoran itu ya ada koki, ada pelayannya, bahan makanan, bahan masakan maksudnya ya, bahan-bahan yang digunakan untuk memasak satu menu makanan, nah itu kan perlu inputnya ya gitu ya. Kemudian ada meja dan kursi ya, ini untuk tamu-tamu atau pelanggan yang datang kan mereka juga memerlukan meja dan kursi ya. Kemudian penerangan, ada listrik ya. Kemudian ada fasilitas-fasilitas lainnya ya, AC, kemudian misalnya di situ ada hiasan dinding, kemudian ada vas bunga ya untuk mempercantik ruangan dan sebagainya ya. Ini adalah merupakan bagian-bagian dari input ya. Input yang digunakan agar ya suatu proses itu bisa berjalan lancar dan menghasilkan output. Nah, itu ya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan outputnya? Kita sudah bicara input tadi ya. Kemudian apa sih yang dimaksud output? Nah. Oke, Mbak Putri Zahwa, bisa minta tolong dibacakan pengertian output? Pengertian output. Output adalah jumlah barang atau jasa yang diproduksi dalam periode waktu tertentu yang dikeluarkan oleh masyarakat, perusahaan, atau pemerintah, baik untuk dikonsumsi langsung atau diolah kembali untuk produksi yang lebih lanjut. Output adalah hasil yang dicapai segera setelah kita mengimplementasikan suatu kegiatan atau program. Ya, oke. Terima kasih Mbak Putri Zahwa sudah dibacakan. Jadi udah jelas ya teman-teman, tentunya sudah
klik ya, apa sih yang dimaksud output ya? Kalau input itu adalah bahan-bahan, material ya, gitu yang digunakan untuk berjalannya suatu proses itu bisa berjalan dengan lancar gitu ya, sampai menghasilkan suatu output ataupun keluaran ya. Ini adalah jumlah barang atau jasa yang diproduksi dalam periode waktu tertentu yang dikeluarkan oleh masyarakat, perusahaan atau pemerintah, baik untuk dikonsumsi langsung atau diolah kembali untuk produksi yang lebih lanjut ya. Jadi output adalah hasil yang dicapai segera setelah kita mengimplementasikan suatu kegiatan atau program gitu. Jadi output itu hasilnya ya. Kalau inputnya itu misalnya suatu perusahaan yang memproduksi satu barang, inputnya itu bahan bakunya ya. Bahan bakunya misalnya pabrik ya, pabrik konveksi misalnya. Yang mudah saja ya, bahan bakunya itu ada benang, ada kain, kemudian ada jarum, nah, dan ada gunting ya. Kemudian ada juga tenaga kerjanya, memerlukan listrik ya, tenaga listrik ya, bahan-bahan mesin jahit dan sebagainya, itu adalah input. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah hasil dari proses tersebut ya, hasil dari proses produksi yang nanti bahan pakaian jadi. Nah, itu outputnya ya, gitu ya. Nah, bisa langsung digunakan ya oleh konsumen ataupun pelanggan kita ya, gitu ya. Atau misalnya menghasilkan barang setengah jadi ya untuk diproduksi lebih lanjut ya. Jadi tidak langsung barang jadi ya, bahan setengah jadi nanti untuk diproduksi lebih lanjut. Misalnya pabrik benang. Nah, pabrik kain ya, mereka memproduksi benang ya. Benang diolah kemudian menjadi kain. Nah, itu kan barang setengah jadi, belum bahan jadi ya. Nah, itu diolah lebih lanjut lagi menjadi pakaian jadi. Nah, itu ya. Input, output ya, saya kira sudah paham ya semuanya apa yang dimaksud input dan output ya. Nah, ini contohnya, ya contoh output ya. Tadi kita contohkan inputnya terkait perbankan ya. Sekarang outputnya perbankan, di sini ada kredit, deposito, tabungan, pinjaman. Nah, ini. Kemudian kalau di pabrik ya ada barang, jasa, produk, limbah ya. Informasi apa ini? Ya tunggu. Nah, ada informasi ya. Kalau pabrik itu outputnya tidak hanya produk barang jadinya, bahkan limbahnya ya. Limbah dari proses produksi itu juga output ya, teman-teman ya. Kalau di satu pabrik biasanya ada tuh sistem pengolahan air limbah ya, khusus ya. Mereka ada istilahnya instalasi pengelolaan air limbah gitu ya. Jadi sebelum limbah tersebut dibuang gitu ya. Nah, itu mereka diolah dulu ya limbahnya ya. Jadi jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan. Nah, ini jadi ada biasanya instalasi pengelolaan air limbah gitu ya. Jadi khusus bagian yang menangani pengelolaan air limbah ada ya mereka biasanya ya. Nah, kemudian kalau restoran di sini outputnya adalah makanan ya, minuman ya, dan bisa juga hiburan ya. Biasanya di satu restoran tuh ada juga hiburan ya teman-teman, ada live musik biasanya musik jazz gitu ataupun musik-musik nostalgia, nah gitu ya, biasanya di restoran tuh ada ya. Kemudian suasananya ya, bisa suasananya tergantung dari mereka itu konsepnya ya. Nah, konsep restorannya itu seperti apa gitu. Biasanya mereka juga ada yang bikin konsep, oh konsepnya ini modern gitu, konsepnya ini klasik atau tradisional. Nah, ini suasananya nanti akan mengikuti gitu ya. Kalau restorannya konsepnya itu adalah modern, nah tentunya suasananya akan lebih ceria, lebih meriah, banyak lampu-lampu, kelap-kelip gitu ya. Modern untuk anak remaja, biasanya suasananya juga menyesuaikan ya. Ruangannya juga warna-warni gitu ya. Ada lampu-lampu, kelap-kelip. Nah, itu suasana restoran. Kalau restoran tersebut konsepnya atau temanya tradisional ya, biasanya suaranya ya ada musik-musik, suara musik misalnya Sunda gitu ataupun musik-musik Jawa ya. Tergantung konsepnya ya, mau konsep Jawa atau konsep Sunda gitu. Nah, itu tergantung dari konsep restorannya ya, teman-teman ya. Dan suasananya juga biasanya di situ para pelayannya ataupun yang
melayani ya di restoran tersebut juga menyesuaikan pakaiannya ya. Kalau konsepnya Sunda gitu ya, nanti di situ ada musik-musik Sunda, kemudian para pelayannya itu juga nanti pakaiannya Sunda. Kalau Jawa ya konsepnya Jawa, misalnya restoran tersebut ya nanti ada gending-gending Jawa, kemudian yang melayani juga nanti pakaiannya khas Jawa. Nah itu ya, jadi kalau kita membangun suatu bisnis ya, misalnya contohnya tadi ya restoran, nah kita harus jeli itu ya, memilih konsepnya ya, ataupun tema, kira-kira konsepnya mana ini gitu. Lokasinya di mana tuh si restorannya, apakah lokasinya di kampus gitu ya, ataupun di dekat perkantoran. Nah kita sesuaikan konsepnya ya. Kalau di kampus, nah kita mau mengambil konsep Jawa atau Sunda ya nggak cocok ya, anak muda apaan sih gedeng Jawa itu ya, nggak cocok ya gitu ya, konsepnya ya modern aja gitu ya. Klasik, nah ya, klasik juga nggak cocok juga ya, modern gitu ya, yang dimana anak-anak muda itu suka gitu ya. Nah gitu, jadi disesuaikan dengan konsepnya ya gitu ya, dalam membangun suatu bisnis itu ya. Temanya apa gitu, konsepnya apa, nah itu ya disesuaikan juga dengan konsumennya nanti, target pemasarannya, segmennya. Nah, segmennya mau kemana nih targetnya ya, remaja, orang-orang yang sudah sepuh, ataupun semua kalangan bisa masuk. Nah itu ya teman-teman ya, nanti masuk ke strategi bisnis itu ya. Kemudian sampah, nah, restoran ini juga ada sampahnya ya teman-teman ya, sampah-sampah hasil itu ya, memasak ya, biasanya kan ada itu ya kulit-kulitnya gitu, kemudian sisa-sisa makanan. Nah ini juga termasuk dari output ya, sampah tersebut, sama dengan tadi pabrik ya ada limbahnya. Nah ini harus bisa dikelola dengan baik ya ini ya, meskipun sampah ataupun limbah. Nah ini juga sangat penting ya, kalau tidak dikelola dengan baik nanti akan terjadi pencemaran lingkungan gitu ya. Nah oke, selanjutnya ada outcome atau hasilnya atau luaran. Ini merupakan hasil jangka menengah ya dari sebuah program atau kegiatan. Jadi pengertian outcome adalah hasil dan akibat. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, outcome bisa diartikan sebagai dampak atau impact dari output. Nah, ini ya hasilnya. Contohnya perusahaan mebel. Nah, ini inputnya, ini ya contoh inputnya, ini ada kayu, kemudian ada paku. Nah, ya. Kemudian outputnya, nah ini ya outputnya adalah hasil ya, hasil dari input tadi ya, dari pengrajin mebel tadi ya, inputnya dari kayu, kemudian diolah gitu ya, kemudian menjadi output menjadi kursi, menjadi meja, nah jadi lemari contohnya ya. Kemudian outcome-nya, nah hasilnya. Nah, hasilnya bagaimana ini? Ternyata orang kalau duduk di kursi tersebut bisa nyaman hasilnya gitu ya. Kursinya enak loh, empuk ya. Misalnya kursi busa ya, membuat kursi busa itu. Kursinya empuk nih, nyaman dipakai. Nah, itu outcome-nya ya. Hasil jangka menengah dari seprogram atau kegiatan ya. Hasilnya ya. Hasil dari membuat tadi ya kursi ya ataupun meja tadi adalah manfaat, nilai manfaatnya. Misalnya kalau kursi malas orang bisa santai di situ gitu, duduk santai gitu di situ. Kalau misalnya televisi, nah itu inputnya itu aja, ada kabel-kabel, kemudian ada beberapa bahan-bahan elektronik yang lainnya gitu ya. Kemudian outputnya yang dihasilkan adalah televisi ya. Kemudian outcome-nya adalah kita bisa menikmati televisi ya, siaran televisi itu dengan nyaman ya, suaranya juga bagus gitu ya. Kemudian pancaran cahayanya, pencahayaannya pas gitu contohnya ya. Nah di situ televisinya itu televisi berwarna yang nggak hitam putih seperti zaman dulu kala. Nah itu ya adalah outcome ya atau hasil ya. Hasil dari produk tadi ya, televisi tadi kita bisa menikmatinya. Nah itu contoh dari outcome ya. Nah, untuk berikutnya ini adalah hasil dari pembangunan jalan tol. Ini ya, contoh ya. Ini adalah proyek yang jangka panjang ya. Ini ya contoh ya. Ini awalnya adalah hutan, contohnya hutan ya. Kemudian di situ ada proses inputnya, ada penebangan, pembebasan lahan, pembebasan hutan ya. Kemudian di situ bagaimana caranya untuk membangun jalan ya.
ada pemadatan jalan, kemudian pengaspalan. Nah, sampai akhirnya outputnya menjadi jalan tol yang mulus yang bisa kita lewati. Nah, outcome-nya apa ya? Outcome-nya kita bisa cepat ya gitu ya. Dulu kalau saya pengen ke Semarang nih ya, harus muter-muter dulu gitu ya, harus lewat Brebes, Tegal dan sebagainya. Nah, dengan adanya jalan tol, sekarang bisa langsung Jakarta, langsung ke Semarang, nah, via tol terus, tidak usah keluar tol, jadi cepat ya. Biasanya memakan waktu 12 jam, sekarang 5 jam itu sudah bisa sampai ke kota Semarang, contoh nih ya. Jadi outcome-nya jadi dari jalan tol tersebut adalah menjadi cepat ya, perjalanan menjadi cepat ya, sampai. Nah, itu membuat penggunanya jadi nyaman gitu ya. Jadi jalannya kan khusus ini ya untuk mobil, jadi tidak campur dengan becak, tidak campur dengan motor, tidak campur dengan bersepeda ya. Nah gitu ya. Jadi kita perjalanan menjadi lancar dan cepat sampai ke tujuan. Nah ini ya. Jadi apa yang kita rasakan tuh outcome ya, gitu merupakan hasil ya, hasil dari input dan output. Nah ini outcome ya. Ini oke. Untuk berikutnya contoh input, output, dan outcome. Nah, ini saya kasih contoh lagi nih biar lebih memahami apa yang dimaksud input, output, dan outcome ya. Ini bisa minta tolong dibacakan Mbak Nia Ermaya. Baik Bu. Contoh input, output, dan outcome, jual beli online, input pembelian, penggunaan jasa, pencarian jasa, penjualan distributor, barang yang dijual. Output aplikasi jual beli online, jaringan internet, ponsel, komputer. Outcome, kepuasan pembeli dalam berbelanja online menggunakan aplikasi jual beli. Restoran cepat saji. Ada 3 input, pembelian, karyawan, koki, pelayanan. Yang output, burger, ayam, crispy, nasi, minuman soda. Yang outcome, kenyamanan pembelian, kepuasan pembelian, makanan yang enak. Dabu. Ya, oke, terima kasih Mbak Nia Ermaya sudah dibacakan. Ya, Bu. Jadi pada intinya input itu adalah bahan ya, bahan-bahan baku yang digunakan untuk proses produksi ya, baik barang maupun jasa ya. Ini input. Nah, output itu adalah hasilnya, keluarannya, hasil dari proses produksi tadi ya, baik barang maupun jasa ya, gitu ya. Kalau outcome itu adalah lebih ke penerima manfaat ya, atau konsumen ataupun pelanggan. Bagaimana sih konsumen ya menerima manfaat dari produk yang kita hasilkan ya, baik barang maupun jasa tadi ya. Bagaimana sih perasaan atau pengalaman konsumen ya pada saat konsumen tersebut membeli produk kita ya, baik barang maupun jasa gitu ya. Kalau jasa ya misalnya potong rambut ya gitu ya, di salon gitu, facial, nah itu ya jasa ya. Kalau barang ya kita menikmati misalnya beli produk elektronik ya. Bagaimana sih setelah kita menggunakan produk elektronik tersebut, kita merasa puas nggak, senang nggak gitu ya. Karena produknya bagus gitu ya, awet, tidak cepat rusak, kita kan merasa senang ya, barangnya awet gitu. Kalau kita mendengarkan gitu suaranya nyaman gitu, jernih, tidak ada suara kresek gitu, gambarnya juga jernih gitu, tidak buram. Nah itu adalah kepuasan pembeli ya setelah membeli dan menikmati barang ataupun jasa yang kita beli tadi. Nah ini ya, kalau input itu adalah barang-barang atau bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk proses produksi gitu ya, apapun yang terkait dengan proses produksi ya, baik barang maupun jasa ya. Kemudian kalau output itulah hasil ya, hasil dari proses produksi tadi ya. Kalau outcome itu lebih ke pelanggan ya ataupun konsumen. Bagaimana sih penerimaan konsumen ya ataupun perasaan konsumen ya ataupun kepuasan konsumen ya setelah menggunakan produk kita ataupun setelah mendapatkan layanan dari jasa kita ya, ini untuk perusahaan yang jasa ya gitu. Nah itu ya, jadi itu perbedaan antara input, output ya, dan outcome. Kalau outcome itu lebih dari konsumen ya, setelah menerima barang ya ataupun setelah menggunakan barang atau jasa yang kita
produksi ataupun yang kita berikan, itu ya kalau outcome. Nah, ya. Jadi lebih jelas ya, ibu-ibu yang nggak ada bapak-bapak ini. Perempuan semua ternyata, Masya Allah. Input, output, outcome. Nah, ini sudah jelas ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Udah jelas, Bu. Luar biasa ya ini ya, Kartini Indonesia. Mayoritas mahasiswa saya perempuan. Luar biasa, Masya Allah, ya benar. Wanita semua nih isinya. Iya benar. Kemudian impact atau dampak. Nah ini tentu ya ada dampaknya ya gitu. Apa sih dampaknya gitu ya? Jika kita memiliki produk yang kualitasnya bagus, nah dampaknya nanti apa ya gitu ya. Nah kalau produk yang kita hasilkan tidak bagus, misalnya contoh, ini saya kasih contoh dulu nih misalnya ya. Kalau kita membuat kursi ya dengan bahannya tidak bagus, kualitasnya tidak bagus ya, nanti jika konsumen menggunakan kursi tersebut dia terjatuh bagaimana gitu ya, kursinya patah bagaimana. Nah itu tentunya akan berdampak menjadi dampak kecelakaan ya. Kalau di satu kantor kecelakaan kerja ya gitu, lagi kerja ternyata kursinya nggak bagus ya, produknya jelek kualitasnya, nah nanti terjadi kecelakaan kerja ya, patah gitu ya kursinya ya. Tidak hanya itu, nanti celaka juga yang memakai kursi tersebut, jadi patah tulang dan sebagainya ya. Nah ini contoh sedikit tentang dampak ya. Dampak atau impact adalah ukuran tingkat pengaruh ya, sosial, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lainnya yang dinilai oleh pencapaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan ya. Dampak adalah hasil dalam jangka panjang dan lebih luas efeknya ya. Perbedaan outcome dan impact-nya ini ya. Outcome ini adalah jangka pendek, kalau impact itu adalah jangka panjang ya. Kemudian pengaruh pada objek suatu kegiatan, kalau impact adalah pengaruh yang lebih luas pada lingkungan objek kegiatan. Ini outcome dan impact-nya itu ya. Oke, kita lanjut. Ya ini saya kira udah jelas ya kalau dampak itu seperti apa ya. Jadi ada dampak positif dan dampak negatif ya teman-teman ya. Tuh. Nah, kalau teman-teman kerjanya bagus ya, misalnya dia suatu perusahaan ya kerjanya bagus ya, selalu mencapai target, nanti dampaknya apa? Dampaknya nanti teman-teman dari kinerjanya bagus, penilaian kerjanya terus bagus, dan nanti akan dipromosikan ya untuk naik jabatan contohnya. Kemudian jika terus mencapai target, nanti akan mendapatkan bonus di akhir tahun, bonusnya lebih besar. Nah itu salah satu contoh dari impact ataupun dampak ya. Nah kalau memproduksi satu produk seperti yang contohkan tadi ya, seperti kursi, kualitasnya nggak bagus, ataupun televisi, ataupun pakaian misalnya, jika kualitasnya tidak bagus, nanti dampaknya apa? Dampaknya ya cepat rusak, tidak awet gitu ya, dampaknya ya gitu ya. Nah, nanti kepuasan konsumen juga berkurang, konsumen jadi kapok istilahnya menggunakan produk kita, ternyata produknya bagus, kualitasnya nggak bagus, nah gitu. Nanti tidak terjadi pembelian ulang, jadi tidak mau lagi membeli produk kita. Nah itu ya. Namun kalau kualitasnya bagus, misalnya tas kualitasnya bagus ya, ternyata awet, pakaiannya juga awet, tidak mudah luntur, tidak mudah sobek gitu ya. Kalau kursinya juga awet gitu. Jadi selama bertahun-tahun itu tidak cepat rusak. Kemudian bahannya juga tidak gampang melupas. Nah itu nanti dampaknya apa? Dampaknya kepercayaan konsumen, kepercayaan pelanggan. Jadi nanti konsumen kalau ingin membeli suatu produk lagi akan datang kepada kita, membeli produk kita kembali. Jadi adanya pembelian ulang. Nah itu jadi dampaknya itu bisa dampak positif maupun dampak negatif. Nah itu jadi penting ya teman-teman untuk memproduksi suatu barang itu yang benar-benar berkualitas ya. Menjaga kualitas itu penting ya untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Nah itu ya. Kemudian benefit atau manfaat. Nah, benefit atau manfaat adalah kegunaan ya, suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat ya. Jadi dapat berupa tersedianya jasa atau fasilitas yang dapat diakses oleh publik ya. Manfaat adalah hasil yang baik dan dampak positif ya. Hasil yang baik adalah manfaat jangka pendek, sedangkan dampak positif adalah manfaat jangka panjang yang dapat dirasakan oleh lingkungan yang lebih luas. Nah, ini benefit atau manfaat ya. Nah, kemudian untuk berikutnya indikator kesuksesan
kesuksesan bisnis. Nah, ini apa sih yang menjadi indikator kesuksesan bisnis? Nah, ini ya, agar suatu kinerja itu bisa dinilai, gitu ya, penilaian kinerja ya, kinerjanya itu bagus atau enggak sih? Nah, tentunya ada variabelnya, ada indikatornya ya, indikator-indikator atau hal-hal apa saja sih yang bisa membuat kesuksesan suatu bisnis. Nah, di sini yang pertama adalah volume penjualan. Jelas ya kalau kita bisnis. Nah, indikator yang pertama adalah volume penjualan. Nah, volume penjualannya seperti apa? Kita harus bisa menganalisisnya. Apakah volume penjualan pada bulan ini tuh mencapai target ya, ataupun terjadi penurunan volume penjualan. Nah, ini kita harus bisa menganalisisnya ya. Dari laporan penjualan, ya bagian penjualan, nanti kita bisa mengevaluasinya, kemudian menganalisis ya, hal-hal apa saja sih yang membuat volume penjualan itu menurun. Nah, di bulan ini ya, atau bahkan meningkatnya. Apa saja sih yang mendorong volume penjualan itu agar meningkat ya. Kemudian kok penjualannya turun ya? Apa sih yang menyebabkan penjualan itu turun? Apa yang salah? Ini perlu dievaluasi. Apakah kualitas produknya tidak bagus ya, sehingga konsumen tidak mau membeli lagi produk kita, atau apakah karena dari segi promosinya ya, promosinya ini kurang ya, ataupun dari sisi yang lain ya, gitu ya. Contohnya ya, misalnya adanya kendala pengiriman barang, distribusi ya, distribusi barang tidak lancar. Oh, karena musim hujan ya, contohnya ya. Musim hujan ini di daerah misalnya Jakarta banjir. Nah, sehingga memperlambat distribusi barang nih, sehingga terlambat sampai ke toko ya, misalnya, ataupun ke supermarket ya, ataupun minimarket yang biasa kita order, misalnya kita distribusikan barang yang ada suatu produk, misalnya kita distribusi, biasanya kita distribusikan ke minimarket atau supermarket itu jadi terhambat gitu, distribusi barangnya terhambat ya gitu, sehingga volume penjualannya menurun ya gitu ya, atau karena terkendala hal lain gitu, misalnya sistemnya down sehingga bagian pusat tidak mengetahui bahwa stok di cabang itu sudah menipis, sehingga tidak segera untuk didistribusikan kembali barang yang habis tadi stoknya. Ini terkendala dengan sistem, misalkan dia sudah memiliki sistem nih ya, sistem kan bisa memantau misalnya bagian pusat atau distributornya itu, oh ternyata di toko A stoknya sudah menipis, toko B stoknya tipis, atau stok C stoknya masih banyak. Nah itu, nah karena sudah tersistem kan, tahu nih ya manajemen stok, sistem stoknya, segera dikirimlah barangnya gitu, misalnya kalau stoknya tinggal sedikit. Nah gitu, sehingga kebutuhan konsumen itu tercukupi ya. Kalau sudah habis, konsumennya tidak jadi membeli, nanti akan belanja ke toko yang lain. Nah itu kita rugi ya gitu ya. Kalau toko yang lain tuh cabang masih satu cabang ya nggak apa-apa, tapi kalau toko yang lain, nah itu kita jadi rugi. Nah ini ya, jadi sangat penting sekali ya untuk memantau ya stok barang ya, ataupun distribusi barang itu harus lancar. Ini terkait dengan volume penjualannya. Nah gitu ya teman-teman. Kemudian memiliki banyak konsumen. Nah ini indikator kesuksesan bisnis ya. Nah kalau kita memiliki konsumen banyak gitu ya, peminatnya itu banyak terkait dengan produk kita tidak perlu khawatir ya bahwa nanti produk kita itu tidak akan laku di pasaran ya, karena kita misalnya sudah memiliki brand atau nama ya, dan brand atau nama itu sudah melekat di hati masyarakat. Nah itu, jadi tidak perlu risau ya bahwa produk kita itu tidak akan laku di pasaran. Nah contohnya produk-produk elektronik, contoh ya, kira-kira merek apa, brand apa nih yang terkenal awet ya, ada yang tahu? Ibu-ibu ini ataupun kakak-kakak, brand apa sih kalau elektronik ya, elektronik rumah tangga itu yang terkenal awet? Nah kira-kira apa? Miyako, Philips ya, terus apa lagi? Kalau kipas angin biasanya Cosmos ya, enggak sih Cosmos ya, kipas angin saya Cosmos nih. Tidak masalah.
Awet juga lumayan. Nah, itu ya. Jadi brand-brand yang sudah terkenal, nah itu kan masyarakat percaya ya, percaya bahwa produk yang dikeluarkan oleh Philips ya, itu contoh ya, Cosmos ya, Nasional ya contohnya. Itu bagus. Nah, itu jadi percaya, mereka udah percaya nih produk Philips itu bagus loh. Itu dari mixer, blender gitu, Magicom. Nah, itu bagus ya, pasti awet. Nah, ini ya. Ini adalah trust ya, kepercayaan konsumen. Jadi memiliki banyak konsumen yang memang sudah percaya ya bahwa produknya bagus. Nah, itu jadi ini merupakan suatu keuntungan ya gitu ya, suatu perusahaan tersebut ya, karena brandnya sudah terpercaya. Nah, ini untuk menjaganya itu ya sulit ya gitu, harus bisa menjaganya, menjaga kualitas produknya, jangan sampai konsumennya itu kecewa gitu ya. Kecewa ternyata Philips ini tidak sebagus yang dibayangkan nih, coba baru beli rusak. Enggak percaya, enggak, jangan beli lagi lah produk Philips, ternyata nggak bagus, nggak seperti dulu gitu. Sekarang gampang rusak. Nah, gitu. Ini akan membuat trust atau kepercayaan masyarakat atau pelanggan itu jadi kurang, jadi nanti konsumennya juga akan berkurang. Nah, ini menjaga kualitas itu sangat berat ya teman-teman ya, menjaga kepercayaan konsumen. Nah, itu harus bisa menjaga kualitas, itu sangat penting. Nah, misalnya kalau ada komplain ya harus kita segera tangani ya, jangan sampai konsumen itu kecewa berlarut-larut. Kemudian mencapai break even point ya, even point istilahnya kembali modal nih ya. Kalau di analisis kelayakan bisnis ada tuh bagaimana cara menghitung break even point, atau pun di manajemen keuangan ya. Jadi kembali modal ya, misalnya modalnya itu 100 juta ya, ya paling enggak ya kembali modal. Nah, kalau sudah kembali modal tenang tuh ya, nanti tinggal kita mendapatkan keuntungannya gitu ya. Ya. Kemudian menghasilkan biaya hidup. Nah, ini ya kesuksesan bisnis. Jadi kalau kita bisnis tentunya juga kita ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya, kalau bisnisnya sukses gitu ya. Itu nggak mungkin ya kalau kita usaha gitu ya, itu saja gitu ya, maksudnya tidak berkembang gitu. Tentunya juga ingin memiliki kehidupan yang lebih baik ya kita dengan bisnis ya, kita bisa misalnya kalau kita bisnis, kita ataupun bekerja di suatu perusahaan ya, tentunya ya kita menginginkan nanti adanya imbalan gitu ya, ataupun gaji ya. Nah, itu nanti bisa mendapatkan penghasilan lebih baik ya, dari bulan ke bulan gajinya meningkat gitu ya. Nanti dapat bonus, dapat THR, dapat gaji 13 contoh. Nah, ini ya. Nanti bisa digunakan untuk beli kendaraan, dari motor bisa beli mobil, bisa beli rumah. Nah, ini ya, jadi menghasilkan biaya hidup, ini kesuksesan bisnis ya. Gitu. Wah, sukses sekarang bisnisnya gitu ya. Iyalah sukses sekarang bisa memiliki kontrakan di mana-mana, bisa memiliki mobil. Nah, itu ya. Itu. Jadi ukuran kesuksesan bisnis memang ya tidak sama ya antara seorang satu dengan orang lain gitu ya. Jadi misalnya si A, ukuran aku tuh bisa dikatakan sukses contohnya ya. Kalau aku ini bisa membangun bisnisku itu sampai memiliki 10 cabang. Nah, gitu ya. Ada orang bercita-cita seperti itu, memiliki impian, tujuan. Nah, gitu ya. Ada juga orang yang impiannya itu menengah ya. Aku tuh sukses ya, sudah sukses jika aku tuh sudah memiliki mobil misalnya, memiliki mobil, memiliki rumah gitu ya, bisa membangun rumah untuk orang tuaku. Nah, itu aku baru sukses. Nah, jadi ukuran kesuksesan seseorang itu memang berbeda-beda ya, tergantung impiannya ya, impian masing-masing. Nah, seperti apa ya. Namun sebagai seorang pebisnis ya, kita harus berusaha untuk terus memajukan bisnis ya. Kalau kita memiliki bisnis ya, bisnis kita harus maju. Jangan stuck atau vakum ya, dari tahun ke tahun ya itu saja, tidak ada inovasi, tidak ada peningkatan. Nah, itu harus memiliki impian ya. Visi misi ya, visinya apa sih untuk memajukan bisnis ini ke depan tuh akan kelola seperti apa ya, akan pengembangannya itu seperti apa ya gitu ya, pengembangan bisnisnya harus memiliki visi ya. Kemudian misinya apa untuk mencapai visi tadi ataupun mencapai tujuan itu apa, langkah-langkah apa yang dilakukan. Nah, gitu, jangan sampai gini-gini aja cukup lah gitu ya, jangan seperti itu ya, nanti teman-teman nggak maju. Nah, gitu ya, misalnya dari tahun ke tahun memiliki bisnis rumah makan Padang misalnya, dari tahun ke tahun itu saja gitu, rumah makan yang nggak berkembang gitu ya, cuma satu saja, nggak memiliki cabang yang lain gitu ya. Misalnya 10 tahun
tidak memiliki cabang ya, cuma satu saja ya di situ yang di pinggir jalan di pojokan itu saja Pak. Contohnya ya warungnya atau rumah makannya nggak berkembang ya gitu ya. Jadi jangan seperti itu, harus memiliki tujuan impian. Dalam jangka waktu 3 tahun atau 5 tahun aku harus memiliki 10 cabang. Ya. Kemudian harus sudah memiliki dari sewa gitu ya, harus memiliki rumah makan sendiri gitu ya, tidak sewa lagi. Nah itu contohnya gitu. Jadi harus mau berkembang gitu, meningkatkan usahanya atau bisnisnya. Nah ya, kemudian mendapatkan profit real. Nah ini tentu ya, setiap orang membangun bisnis itu tentunya ingin mendapatkan keuntungan ya, ataupun laba sebesar-besarnya ya, dengan modal ataupun biaya produksi serendah-rendahnya ya. Namun dengan satu catatan, jangan lupa tetap menjaga kualitas produk ya, kualitas produk, pelayanan ya kepada konsumen. Nah, gitu, pelayanan pelanggan dengan baik ya, service excellence itu harus tetap dilakukan ya, agar bisnis kita tetap eksis. Dan jangan lupa, jangan lengah ya, lihat kanan kiri pesaing kita gitu ya. Seperti apa mereka berinovasi mengembangkan bisnis, jangan sampai kita ketinggalan ya. Nah, kita harus bisa mengikuti perkembangan ya. Kalau sekarang gitu ya bisnisnya lebih ke online shop ya, kita ke sana gitu. Jangan kita tidak mengikuti, nanti kita ketinggalan. Nah, sekarang kan konsumen itu sudah ada namanya perubahan ya, perubahan perilaku konsumen ya. Yang dulunya belanja offline, sekarang sudah lebih suka, lebih sering belanja online. Kalau kita tidak mengikuti, bagaimana sih caranya untuk berbisnis online? Nah, kita nanti akan ketinggalan ya, kita akan kalah bersaing ya. Sekarang kan konsumen banyak dimanjakan oleh transaksi-transaksi online. Tinggal klik di rumah ya dengan jarinya ya. So, klik barang sudah sampai ya. Paket. Ya, saya tuh oke. Terima kasih, alhamdulillah udah selesai materi kita tentang input dan output atau masukan dan keluaran. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Pertanyaan, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini ya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Oke, selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Sehat Bu. selalu, Selamat Bu. malam. Terima kasih.